Video ini dipersembahkan oleh Kinkin Service Yogyakarta, didukung oleh BAA, Spare Part, dan Kobong Flasher Yogyakarta. Selamat datang kembali guys di Kinkin Service Yogyakarta. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu, lancar rezeki guys ya. Terlihat pada video kami kali ini itu Samsung S23 FE. Ini informasinya awalnya restart lalu mati total dan pernah dikerjakan tetapi belum berhasil teman-teman. Jadi ini pemilik dari Pemalang ya, Pemalang Jawa Tengah, dikirim ke Kinkin Service Yogyakarta. Dan mari kita lihat bersama-sama apakah sudah pernah diservis atau belum. Mari kita lihat bersama-sama teman-teman ya. Nah, terlihat itu ada bekas dibuka bagian pelindungnya teman-teman ya, pelindung mesin belakang ya, tuh terlihat ya, itu dibuka. Dan biasanya kalau kayak gini seperti ini hanya direhot teman-teman, bahasa teknisnya hanya diangetin atau di sekedar panasi saja teman-teman ya. Jadi hal-hal seperti itu kalau bisa dihindari teman-teman. Karena apa? Karena nantinya bisa merembet ke mana-mana teman-teman kerusakannya ya. Dan setelah saya lakukan pengecekan dengan power supply, ini tegangannya stuck teman-teman, seperti handphone yang sudah saya balikan. Ketika stuck itu dari IC RAM-nya bisa, bahkan untuk seri S23 FE ini agak bandel teman-teman ya. Jadi agak bandelnya bagaimana? Jadi ini kalau hanya diganti IC RAM-nya itu biasanya awet hanya 3 hari sampai 1 minggu. Nah, di sini saya lakukan sekalian saya rebel untuk IC CPU-nya, karena untuk seri S23 FE ini biasanya harus kalian direbel dengan IC CPU-nya supaya lebih awet. Tetapi untuk seri-seri lainnya, secara riset kami ataupun yang sudah pernah kami alami, pernah kami kerjakan juga, itu tanpa harus merebel CPU dia sudah awet lama. Tetapi untuk seri Samsung S23 FE ini agak berbeda teman-teman. Jadi ini karena chipsetnya Exynos mungkin ya, jadi memang harus direbel dengan CPU-nya supaya bisa lebih awet kembali begitu. Dan nantinya pun IC RAM-nya saya lakukan pergantian, tidak hanya direbel, karena direbel juga IC RAM-nya nantinya tidak awet teman-teman. Berikut ini pelepasan IC RAM-nya terlebih dahulu. Nah, di sini IC RAM tadi saat saya bersihkan itu saya lihat
hanya direhot saja teman-teman, dipanasin ya, dan tidak ada hasilnya. Ini di sini akan saya angkat dan saya ganti nantinya IC RAM-nya beserta IC CPU-nya. Nanti kita lakukan rebel CPU ya teman-teman ya. Pengerjaannya bagaimana? Di sini untuk melepas IC RAM-nya seperti biasa, saya menggunakan panas 365, sedangkan untuk anginnya 60. Nah, di sini juga ekstra pelan-pelan, ekstra hati-hati karena banyak jalur yang penting ya. Dan nantinya pelepasan CPU-nya juga, untuk pelepasan IC CPU itu saya juga menggunakan panas 360 derajat dan anginnya juga 60 derajat teman-teman ya. Kami mohon maaf untuk video kami kali ini itu kameranya kurang fokus ya teman-teman ya, karena posisinya saya juga baru mengerjakan, jadi tidak bisa melihat kameranya. Jadi di sini kameranya fokusnya auto, jadi ada pada bagian saat saya pelepasan CPU itu agak blur, terlihat agak blur, tetapi terlihat juga itu lampu mikroskop saya malah fokus gitu. Jadi ini dari kameranya teman-teman ya, mohon maaf ya. Yang jelas sudah terlihat tuh IC CPU sudah terlepas, dan saya ulangi lagi, itu saya menggunakan blower quick 2008 dengan panas 365 derajat, panasnya 365 derajat, kemudian anginnya 60 derajat. Oke, di sini itu saya lihat ada beberapa jalur ikut terangkat karena biasanya kurang rata panasnya, jadi beberapa jalur ada yang ngangkat. Nantinya pun juga akan saya buat jalur ulang, itu hanya sekitar, saya lihat ini hanya sekitar 2-3 jalur yang ikut terangkat, yang lainnya aman. Oke ya, bagaimana nantinya membuat jalur itu sudah ada spare partnya sendiri, jadi tidak perlu kita membuat jalur dengan kabel jumper, tetapi sudah ada partnya sendiri ya teman-teman. Jadi tinggal nantinya kita jumper saja, kita ukur sesuai panjangnya dan besarnya, lalu kita lakukan lem UV supayanya tidak bergerak kanan kiri, dan nantinya setelah dipasang IC CPU jadi jalur aman.
IC CPU sudah terpasang guys. Oke, saya cek tegangan terlebih dahulu sebelum saya lakukan pemasangan IC RAM-nya ya. Semoga saja aman. Nah, di sini tidak ada konslet teman-teman, jadi tegangannya masih nol. Biasanya seperti ini. Sudah pas pemasangan IC CPU-nya, dan saatnya pemasangan IC RAM ya teman-teman ya. Semoga ini membuahkan hasil dan bisa digunakan kembali oleh pemilik. Oke, saatnya kita coba menyalakan teman-teman ya. Semoga saja berhasil karena dicek sudah normal. Ya, mantap teman-teman. Handphone sudah menyala kembali guys. Oke, jadi untuk seri ini harus direbal dengan CPU-nya teman-teman, dan IC RAM-nya diganti supaya lebih awet. Sekian dulu teman-teman video dari kami, semoga video dari kami bermanfaat. Terima kasih bagi siapapun yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami. Semoga handphonenya semakin awet. Salam sehat selalu, lancar rezeki.